Ya udah, karena ibu tidak memberikan SIM, silakan data bapak. Loh, kok tidak memberikan SIM? Saya udah kasih SIM. Bapak jangan terbiasa begini ya, Pak. SIM yang Jakarta, SIM A. Ketika polisi minta SIM Jakarta saat kita pergi keluar kota, kira-kira apa yang kalian pikirkan? Sedangkan selama ini yang namanya SIM, atau surat izin mengemudi bersifat nasional. Sebuah video viral memperlihatkan seorang pengemudi wanita dipertanyakan SIM-nya oleh seorang oknum polisi, seolah-olah ada aturan baru bahwa SIM harus ber-KTP Jakarta agar sah digunakan di jalan. Berikut videonya. Udah. Enggak, apa kesalahannya? Salahnya apa? Data yang lama masih ada. Data apa? Data apaan? Jakarta. Data Jakarta apa? Iya, udah mutasi. Enggak ada mutasi, Bapak. Ini Mana SIM-nya mana? enggak ada Enggak, ini SIM saya enggak nahan dah. Enggak SIM dari dulu. Enggak, SIM. Iya, soalnya Harusnya SIM. tidak boleh mengganggu keamanan loh. Kita rakyat yang Ya udah, karena ibu tidak memberikan SIM, silakan data bapak. Loh, kok tidak memberikan SIM? Saya udah kasih SIM. Bapak jangan terbiasa begini ya, Pak. SIM yang Jakarta, SIM A. Bapak, saya berjalan di jalan yang baik, tidak melakukan kesalahan apapun. Bapak tiba-tiba memberhentikan kami. Dan Bapak meminta SIM, saya sudah kasih SIM. Bapak masih mempermasalahkan apa? Kami tidak ada permasalahan. Bapak hanya menghambat perjalanan kami. menghambat perjalanan orang, itu aja. Pak, tolonglah jadi Bapak polisi yang bertugas dengan jujur, yang baik ya Bapak. Siap. Ya. Mohon ya Pak. Jangan diulang lagi hal-hal seperti ini untuk kedepannya. Kami juga menghormati Bapak. Ya, Kalau kami salah, kalau nggak apa-apa dah. SIM-nya nggak apa-apa nanti. Enggak. waktunya. Kalau saya yang bawa tadi saya kabur loh. Kasus ini pun menambah daftar panjang aksi oknum yang memperburuk citra institusi kepolisian. Bukannya mengayomi, malah bikin runyam image dan kepercayaan masyarakat kepada mereka. Mungkin sekarang aturan lalu lintas ikut sistem otonomi daerah juga, atau jangan-jangan sebentar lagi SIM bakal pakai plat nomor sesuai provinsi. Tapi entah kenapa, oknum satu ini merasa perlu menciptakan peraturan versinya sendiri. Kreatif, intuitif, aktif, spekulatif, tapi salah alamat. Namun yang bikin ngelus dada, ketika ada masyarakat yang parkir di depan hotelnya sendiri masih kena tilang. Kita simak videonya. Alasan Bapak menghentikan saya minta surat apa nih? Kami lagi pemeriksaan, Pak. Pemeriksaan, oke. Berarti razia ya? Iya. Bukan karena ada pelanggaran kasat mata, bukan OTT? Iya, Pak. Oke, bisa lihat SPT-nya? Iya, Pak. Boleh bawa sini Pak? Boleh bawa sini? Seperti razia aja bawa sini, saya tunggu Bapak di sini. Enggak, saya tunggu Bapak di sini. Saya enggak kemana-mana. Memang saya ke sini. Memang saya lagi nginap di sini, saya tunggu di sini makanya. Enggak, seperti razia Bapak bawa sini. Sepertinya Bapak bawa sini dulu. Tadi Bapak bilang razia kan? Iya. Oke. Yaudah, Bapak sana. Razia resmi ya? Iya. Sesuai undang-undang. Iya. Razia resmi ada SPT. Iya. Oke. Silakan sprintnya. Bawa sprintnya sini. Iya. Oke. Ya. Enggak. Bapak mau merekam kami. Enggak. Bawa sprintnya ke sini. Ya. Merekam kami. Enggak. Bapak minta izin dulu. Tuh. Bapak tahu nggak undang-undangnya? Kenapa? Pelang razia harus berapa meter? Berapa? Pelang razia seharusnya dari posisi Bapak razia berapa meter? Enggak, berapa meter? Saya tanya, undang-undangnya pelang razia itu harus berapa meter? Bapak ke sana, Pak. Biar kami jelaskan. Itu satu salah ya. Pertama itu satu salah. Berarti kami salah. Kalau razia resmi sesuai undang-undang, itu titiknya harus 50 meter, Pak. Iya, Bapak ke sana biar kami jelaskan. Ini Bapak udah melewati dari pelangnya harusnya di sana. Boleh. Boleh, kami jelaskan ke sana, Pak. Enggak, Apa? SPT-nya bawa sini, Pak. Kami Ya, betul. Itu salah, Pak. Pelang razia itu seharusnya titik 50 meter. 50 meter. Undang-undang. Bener nggak? Kita buka undang-undangnya sekarang. Boleh. Bener kan? Boleh. Bener nggak? Boleh, kita pakai. Bener kan? Nah, posisi pelang razia Bapak salah nggak? Makanya Bapak kan saya periksa, Bapak harus ke sana. Iya, oke. Itu nggak ada masalah, Pak. Bapak bawa SPT, Iya. Bapak tunjukkan, Ya. yang masih berlaku. Semua Bapak yang minta boleh. Oke. Mau Bapak mau minta surat, kunci roda, segitiga pengaman, Oke. apa aja yang ada di undang saya tunjukkan. Oke, Pak. Gampang, Pak. Gimana? Enggak, komandan Bapak bawa sini. Sebagai bahan edukasi dan untuk menambah wawasan bagi masyarakat luas, kita perlu mendengarkan penjelasan dari Bapak Nanang, polisi yang jujur dan baik hati ini. Kita simak dengan teliti videonya. Jadi gini woi, bedanya razia sama tertangkap tangan itu adalah kalau razia itu polisinya berdiri di ruas jalan, ada pelang, ada perwira, dan mempunyai surat perintah tugas. Itu kendaraan lengkap, kendaraan nggak lengkap, boleh diperiksanya. Kalau lengkap nih pakai helm, pakai spion ya, boleh kalau di stok nih apresiasi mesin kamu, boleh. Tapi kalau yang namanya tertangkap tangan,
Itu artinya kau saat melaksanakan berkendara, kau itu nggak pakai helm, bonceng 3, knalpot gong, apalagi itu terobos traffic light, parkir di tempat yang salah, itu nggak perlu surat perintah dia, nampak kasat mata langsung dia boleh periksa surat-suratmu, nggak lengkap ditilang dia, boleh itu, paham? Jadi kalau kau naik kereta lengkap, pakai spion, nggak terobos traffic light, udah itu nggak bonceng 3, pokoknya nggak melakukan pelanggaran lalu lintas lah, di stop sama polisi, kau tanya, apa ya bapak stop saya, mana SIM STN kamu, apa dasar bapak periksa saya, SIM STN saya kan nggak melanggar apa-apa. Aku mau periksa aja, oh jangan kasih. Itu kok tidak tertangkap tangan, kau viralkan polisinya, biar dia kena sanksi sosial dan juga sanksi disiplin di kantor kami. Oke? Kalau enggak cari peluntaslah bersama-sama. Mari kita patuhi peraturan lalu lintas untuk keselamatan kita bersama. Sebenarnya Indonesia sekarang lagi keren-kerennya, hingga menjadi sorotan dunia. Jangan sampai karena ulah salah satu oknum, bikin rusak semua nama baik pemerintah. Jangankan rakyat biasa, Inspektur Jenderal Purnawirawan Polisi Taufikur Rahman Ruki pernah kena pungli saat hendak bikin SIM di Jalan Batu Ceper, Jakarta Pusat. Begini kata beliau. Begitu saya pensiun, SIM saya habis, saya pergi ke Batu Ceper, Jakarta. Ujian di sana, nggak dilulusin gua. Nggak dilulusin. Masya Allah. Inspektur Jenderal bekas polisi lalu lintas. Ujian, nggak tahu. Rupanya si orang itu nggak peduli, dia memang nggak pernah mau tahu gitu. Akhirnya saya ngeluarin dompet, itu dompet. Begitu dia mau ambil, gue pegang tangannya. Bilang, buka mata lo, lihat gue siapa. Tahu nggak? Ada yang kenal. Pak maaf pak. Aku pun mau dipungli. Ini the real story. Bukan ngarang saya, cuma nggak pernah saya ceritain kecuali di sini atas permintaan Mas Yanto. Jadi sekaligus kita ini juga menjadi pelaku, sekaligus kita ini juga jadi korban. Kenapa? Karena the situation is there. Tidak bisa diperbaiki kalau kita tidak punya pemimpin-pemimpin negara yang punya strong and sustainable commitment. Kembali lagi ke situ. Alhamdulillah kita sekarang punya pemimpin yang kuat dan berkomitmen penuh melindungi rakyatnya. Beliau juga meresmikan bahwa mulai 1 Juni 2025, SIM kita bisa dipakai buat nyetir di negara ASEAN. Di satu sisi, Bapak Kapolri Listio Sigit menerbitkan aturan SIM internasional. Di lain pihak, oknum anggotanya mau bikin SIM daerah. Tapi kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Bludru pamit, kita ketemu lagi di kabar terbaru lainnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin ala nafi sakaratil maut wa najatan minan nari wa fa'idal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah ya Allah, diparingi slamet.